Jauh sebelum ada pahlawan-pahlawan modern, sebetulnya udah ada cetak birunya. Sebuah kisah soal takdir yang nggak bisa dihindari, monster yang mengerikan, dan seorang pemuda yang dikirim untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Kalau kalian penggemar Percy Jackson, kalian mungkin udah tahu sebagian dari ceritanya. Tapi hari ini, kita bakal nyelam ke mitos aslinya, kisah Perseus, pahlawan sejati yang pertama. Coba deh bayangin, kalian itu seorang raja, punya kekuasaan, kekayaan, punya kerajaan, tapi semua itu rasanya nggak ada artinya, karena ada satu bisikan dari para dewa yang menghantui setiap langkah kalian. Cucumu sendiri yang bakal jadi akhir hidupmu. Nah, pertanyaan mengerikan inilah yang jadi pemicu seluruh saga Perseus, sebuah pertarungan epik antara keinginan manusia dan takdir yang nggak terelakkan. Dan yang ironis, kisah pahlawan ini justru nggak dimulai dari si pahlawan itu sendiri. Semuanya berawal dari rasa takut seorang kakek, Raja Acrisius dari Argos, yang lebih dari apapun cuma pengen satu hal, seorang putra untuk mewarisi tahtanya. Karena udah putus asa, Acrisius pergi ke satu-satunya tempat yang bisa ngasih jawaban, Orakel Delphi yang suci. Penting banget nih buat kita pahami, di zaman Yunani kuno, kata-kata orakel itu bukan sekedar prediksi ya, itu udah kayak catak biru masa depan, sebuah kebenaran mutlak yang udah dipahat di batu. Dan inilah ramalan yang menghancurkan hidupnya. Bukan cuma dia nggak akan pernah punya anak laki-laki, tapi kematiannya bakal datang dari tangan cucunya sendiri. Nah, yang paling menarik dari sini adalah gimana kepanikan Acrisius justru memicu rentetan peristiwa yang sebetulnya pengen banget dia hindari. Langkah pertama Acrisius buat ngakalin takdir, dia kurung putrinya sendiri dan Nae di sebuah menara perunggu, biar nggak ada laki-laki yang bisa deketin dia. Tapi dia lupa satu hal, para dewa itu mainnya beda level. Zeus, sang raja para dewa, menyelinap masuk dalam wujud hujan emas, dan dari persatuan ilahi itu, lahirlah Perseus. Dalam kepanikannya, Acrisius melakukan hal yang nggak terpikirkan. Dia kunci putri dan cucunya di dalam peti kayu. Terus dia lempar ke laut. Dia nggak bunuh mereka langsung, sebuah celah yang dia harap bisa nyelamatin dia dari murka takdir. Bertahun-tahun kemudian, melawan segala rintangan, Perseus tumbuh jadi pemuda yang kuat di Pulau Seripos. Tapi takdir jelas belum selesai sama dia. Ancaman baru muncul bukan dari ramalan, tapi dari keserakahan seorang raja yang bakal ngirim dia ke misi bunuh diri yang tujuannya cuma satu, nyingkirin dia selamanya. Raja Polydectes, penguasa pulau itu, naksir berat sama Danae, ibunya Perseus. Karena Perseus ini protektif banget, si raja pun bikin rencana licik. Dia ngadain pesta dan minta setiap tamu bawa hadiah kuda. Perseus yang miskin, jelas nggak punya apa-apa buat dikasih. Karena malu dan terbakar sama kesombongan khas anak muda, Perseus dengan gegabahnya bilang dia bisa bawa hadiah apapun yang diminta. Nah, itulah momen yang ditunggu-tunggu Polydectes. Dia nggak minta kuda, dia minta sesuatu yang mustahil, sesuatu yang dia tahu bakal membunuh Perseus, kepala Medusa, satu-satunya gorgon fana yang tatapannya bisa mengubah makhluk hidup jadi batu. Jelas aja, Perseus nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi untungnya, jadi anak Zeus itu ada keuntungannya juga. Dewa Hermes dan Dewi Athena turun tangan buat ngebantuin dia. Mereka kasih peta jalan. Pertama, temuin Graye. 3 nenek tua yang cuma punya satu mata buat bertiga. Curi mata itu buat maksa mereka ngasih tahu lokasi para nimfa Hesperides yang nyimpen senjata-senjata dewa yang dia butuhin buat misi ini. Dan perlengkapan yang dia terima itu, wah, luar biasa. Sandal bersayap buat keliling dunia, helm kegelapan punya Hades buat bikin dia nggak kelihatan, pedang yang nggak bisa patah, dan tas khusus buat nahan kekuatan mengerikan kepala Medusa. Tapi hadiah terpenting datang dari Athena. Sebuah perisai perunggu yang dipoles sampai mengkilap kayak cermin. Senjata inilah yang bakal jadi kunci kemenangannya. Dengan perlengkapan dewa ini, Perseus akhirnya sampai di sarang Medusa. Pemandangan yang menyambutnya di sana benar-benar mengerikan. Gua itu udah kayak museum pahlawan-pahlawan yang gagal. Ekspresi ketakutan mereka terukir abadi di batu. Ini nunjukin betapa mematikannya tantangan di depannya. Perseus nggak ngelawan Medusa pakai kekuatan kasar, tapi pakai kecerdasan. Dia gunain perisai pemberian Athena buat melihat pantulan Medusa, deketin dia pas lagi tidur, dan dengan satu tebasan pedang dari Zeus, misinya pun berhasil. Tapi ngalahin Medusa itu baru setengah dari perjalanan. Sambil ngenenteng hadiah mengerikannya, perjalanan pulang Perseus ternyata sama berbahayanya, dan bakal menguji definisi kepahlawanannya dengan cara-cara yang baru. Waktu lagi terbang di atas kerajaan Ethiopia, Perseus ngelihat seorang wanita cantik, Putri Andromeda, dirantai di tebing. Ternyata, dia itu korban persembahan buat monster laut bernama Cetus, buat menenangkan para dewa yang marah, karena ibunya, Ratu Cassiopeia, sombong soal kecantikannya. Dan disinilah kita lihat esensi sejati dari seorang pahlawan.
Tunangannya Andromeda, Phineus, cuma berdiri aja di tepi pantai, nggak ngelakuin apa-apa waktu wanita yang katanya dia cintai mau dimakan monster. Tapi Perseus, dia nggak ragu sama sekali. Dia langsung terjun ke pertempuran, bunuh monster laut itu, dan nyelamatin bukan cuma Andromeda, tapi seluruh kerajaan. Setelah menikahi Andromeda, Perseus akhirnya kembali ke Seriphos. Di sana dia nemuin ibunya lagi terpojok, bersembunyi dari Raja Polydectes yang kejam. Waktu raja dan pengikutnya ngepung dia, Perseus yang kalah jumlah ngeluarin senjata rahasianya. Sambil teriak ngasih peringatan ke teman-temannya buat tutup mata, dia angkat kepala Medusa, dan dalam sekejap, keadilan yang membati pun tiba. Sekarang ceritanya kembali ke titik awal. Perseus udah jadi pahlawan yang disegani, tapi masih ada satu urusan yang belum selesai. Ramalan yang diucapin bahkan sebelum dia lahir. Tapi sebelum menghadapi takdirnya sendiri, Perseus nunjukin karakter aslinya. Gak kayak banyak pahlawan yang mungkin bakal dibutakan sama kekuasaan, dia gak nyimpen artefak-artefak dewa itu. Dengan penuh hormat, dia balikin setiap benda ke para dewa, sebuah tindakan yang nunjukin kerendahan hati dan rasa terima kasihnya. Kepala Medusa dia kasih ke pelindungnya, Athena, yang kemudian masang kepala itu di perisainya, Aegis, sebagai simbol kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, berita kepahlawanan Perseus menyebar ke seluruh Yunani. Kakeknya, Raja Acrisius, dengar kabar kalau cucu yang pernah dia buang sekarang jadi pahlawan terkenal. Takut ramalan itu jadi kenyataan, dia kabur dari kerajaannya, berharap bisa ngumpet dari takdir. Dan disinilah semua kepingan puzzle itu menyatu. Bertahun-tahun kemudian, Perseus, sang pahlawan, diundang buat tanding di sebuah pesta olahraga. Waktu dia lempar cakram dengan kekuatan penuh, cakram itu melenceng dan kena seorang penonton tua di keramaian, menewaskannya seketika. Siapa orang tua itu? Yang lagi berusaha ngumpat dari takdirnya? Tentu saja, Raja Acrisius. Tanpa niat, tanpa dendam, murni karena kebetulan, ramalan itu akhirnya terpenuhi. Meskipun akhir yang tragis dan ironis buat kakeknya, warisan Perseus itu sangat besar. Dia mendirikan kota Mycenae yang perkasa dan dihormati sebagai pahlawan besar Yunani. Tapi mungkin warisan terbesarnya adalah garis keturunannya, yang beberapa generasi kemudian bakal melahirkan pahlawan terhebat yang pernah ada di dunia. Cicitnya, Herakles. Jadi, ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan. Kisah Perseus ini nunjukin kalau upaya buat ngehindarin takdir justru malah memastikan takdir itu terjadi. Tapi, di sepanjang perjalanannya, dia nunjukin keberanian, kecerdasan, dan kehormatan. Jadi, kalau hasil akhirnya udah ditentuin, apakah pilihan dan tindakan yang dia ambil di sepanjang jalan itu masih penting? Masih punya arti?